Di sebuah akademi sihir, hiduplah seorang pemuda bernama Alto, yang saat ini harus menerima surat teguran dari sang guru karena Alto telah gagal untuk mempelajari sebuah teknik memanggil. Karena rupanya untuk bisa menjadi seorang penyihir terhebat di sana, Alto haruslah memiliki kontrak dengan sebuah familia. Namun walaupun Alto sudah berusaha sebisanya, rupanya Alto masih selalu gagal untuk bisa mendapatkan seorang familia di ujian yang sudah diberikan oleh sang guru tersebut. Bahkan saat itu Alto pun menjadi sangat takut kalau dia nanti akan gagal untuk menjadi seorang penyihir hebat. Namun sahabat Alto yang bernama Lia pun selalu memberikan semangat kepada Alto. Tapi di suatu ketika saat Alto sedang pergi ke perpustakaan untuk belajar, ada sebuah buku misterius yang jatuh menimpa Alto. Karena penasaran dengan buku itu, saat kembali ke asramanya, Alto pun mulai mempelajari setiap hal yang ada di buku tersebut. Tapi ketika Alto membaca sebuah mantra yang ada di buku itu, secara mengejutkan ada seorang gadis misterius yang keluar dari dalam buku aneh itu. Dan rupanya gadis tersebut adalah seorang iblis yang sudah lama disegel di dalam buku itu. Tapi karena Alto yang sangatlah panik, Alto pun gak sengaja menyuruh gadis aneh itu untuk menjadi familianya. Dan secara mengejutkan, muncul sebuah tanda di tangan Alto yang memiliki arti kalau saat ini Alto sudah berhasil membuat gadis itu menjadi familianya. Walaupun familia Alto saat ini berbeda dengan murid-murid lainnya, namun dia sangat lega karena dengan begitu Alto sudah pasti akan lulus di ujian berikutnya. Namun di lain sisi, Alto juga merasa canggung karena untuk pertama kalinya ada seorang gadis cantik yang masuk di dalam kamarnya. Ditambah gadis iblis yang saat ini berada di sampingnya adalah seorang gadis iblis yang sangatlah cantik dan besar. Namun anehnya, gadis bernama Vermil itu pun mengatakan kalau saat ini dia sangat ingin berterima kasih kepada Alto karena sudah mengeluarkan Vermil dari buku tersebut. Namun karena saat ini Vermil telah menjadi seorang familia dari Alto, Alto pun menyuruh Vermil untuk berubah wujudnya menjadi seorang manusia biasa saja. Karena bisa repot nantinya jika semua orang tahu kalau Vermil bukanlah seorang manusia, melainkan seorang iblis. Singkatnya di esok hari, ketika Alto membawa Vermil di kelasnya, sang guru pun menjadi sangat heran karena untuk pertama kalinya ada murid yang memiliki familia berwujud manusia. Namun karena saat ini Alto sudah memiliki seorang familia, Alto pun akhirnya lulus dan bisa kembali belajar bersama dengan teman-temannya seperti biasa. Tapi nampaknya saat pelajaran dimulai, Vermil pun memutuskan untuk selalu bersama dengan Alto, bahkan ketika pelajaran sedang dimulai. Tapi ketika melihat Vermil yang nampaknya sangat dekat dengan Alto, seorang gadis yang bernama Lia yaitu sahabat dari Alto pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk mengajak Vermil melakukan duel sihir. Karena nampaknya Lia sangat cemburu ketika ada seorang wanita yang mencoba untuk mendekati Alto. Singkatnya sesuai peraturan yang ada di Akademi Sihir itu, duel sihir di antara Vermil dan juga Lia pun dimulai. Bahkan pertarungan itu pun disaksikan oleh semua orang yang ada di akademi tersebut. Dan ketika pertarungan dimulai, nampaknya Lia langsung berniat untuk segera menyerang Vermil menggunakan serangan yang sangatlah kuat. Tapi rupanya, serangan yang dilakukan oleh Lia tidak berarti apa-apa di depan mata Vermil. Dan sebagai balasannya, Vermil pun menunjukkan aura yang sangat kuat dari dalam dirinya. Melihat hal itu, Lia pun menjadi sangat ketakutan dan memutuskan untuk menyerah saja di pertandingan tersebut. Tapi karena Vermil sudah menang, nampaknya ketika di malam hari, Vermil pun ingin meminta sebuah caplokan dari Alto karena Vermil yang sudah berusaha keras di pertandingan tadi. Tapi ketika Alto dan Vermil melakukan caplokan, Vermil pun menjelaskan kalau saat ini, ketika Alto melakukan caplokan dengan Vermil, maka mereka berdua akan mendapatkan kekuatan yang sangatlah kuat. Tapi keesokan harinya, Alto dan juga Vermil mendapatkan sebuah masalah karena tiba-tiba saja saat mereka ingin berangkat ke sekolah, ada sebuah naga yang lepas kendali dan mencoba untuk menyerang mereka berdua. Tapi untung saja, hanya dengan satu serangan, Vermil pun mampu mengalahkan naga tersebut. Dan setelah itu, seperti biasa, Alto pun selalu masuk di kelas Akademi Sihir untuk belajar supaya bisa menjadi seorang penyihir terhebat. Dan singkatnya, setelah pelajaran selesai, Alto dan juga Vermil pun berniat untuk segera pulang bersama dengan Lia. Tapi ketika mereka ingin pulang di sore hari, dari kejauhan datanglah seorang pemuda bernama Rex yang rupanya adalah seorang kakak kelas di akademi itu. Dan nampaknya maksud kedatangan Rex bersama dengan adiknya karena mereka berniat untuk melakukan duel dengan Vermil dan juga Alto. Karena rupanya naga yang tadi pagi Vermil serang adalah naga milik adik Rex. Dan karena Rex tidak terima, Rex pun mengajak Alto untuk melakukan duel sihir sekarang juga.
Tak lama pertarungan sihir di antara Rex dan juga Alto pun dimulai. Dengan serangan yang berasal dari naga milik Rex, dia pun mencoba untuk menyerang Alto dan juga Vermil dengan kekuatan apinya yang sangat hebat. Namun melihat hal itu, Vermil pun tidak terima ketika melihat Alto yang sedang diserang oleh Rex. Dan dengan sigap, Vermil pun memeluk Alto. Karena rupanya ketika Vermil melakukan kontak fisik dengan Alto, maka kekuatan Alto akan berhasil meningkat secara drastis. Dan dengan menggunakan kekuatan yang saat ini sudah sangat besar, Alto pun membuat sebuah serangan sihir yang mampu mengalahkan sebuah naga besar milik keluarga Rex yang sangatlah kuat. Tapi ketika Alto kembali ke asrama, Alto pun masih penasaran dengan kekuatan yang tadi dia dapatkan ketika berpelukan dengan Vermil. Namun ketika melihat Alto yang sangat penasaran untuk menjadi kuat, Vermil pun bertanya kenapa selama ini Alto selalu belajar dan berusaha untuk menjadi seseorang yang sangat kuat. Dan Alto pun menjawab kalau saat ini dia ingin menjadi seorang penyihir dengan pangkat tertinggi, yaitu pangkat platinum. Mendengarkan hal itu, Vermil pun mulai memberikan semangat kepada Alto untuk bisa menggapai mimpinya itu. Tapi di esok hari, ketika Alto dan juga Vermil sedang ingin masuk ke kelas, mereka pun mendapatkan sebuah panggilan dari sekolah yang nampaknya ingin mengatakan sesuatu kepada Alto dan Lia dan juga seorang gadis bernama Kaori, yang rupanya kepala sekolah ingin memberikan mereka sebuah kehormatan karena saat ini mereka bertiga adalah murid terbaik di akademi sihir itu. Dan oleh karena itu, kepala sekolah pun menyuruh mereka untuk mengikuti sebuah ujian sihir supaya mereka bisa menjadi penyihir bronze. Namun sebelum melakukan hal itu, kepala sekolah pun menyuruh mereka untuk mencarikannya sebuah bunga yang langka di dekat akademi sihir mereka. Tanpa basa-basi, Alto dan juga teman-temannya pun segera mencari di gunung itu. Tapi walaupun bunga tersebut dijaga oleh seekor monster yang sangatlah kuat di sana, namun hal itu bukanlah menjadi masalah yang besar untuk Alto dan juga Vermil, karena saat ini mereka sudah sangatlah kuat. Akhirnya setelah mencari bunga itu, mereka pun berhasil mendapatkan bunga yang langka tersebut. Tapi karena sudah membantu Alto selama ini, di esok hari Alto pun mengajak Vermil untuk membeli sebuah es krim yang sangat nikmat. Dan ketika Vermil mencobanya, Vermil pun mengatakan kalau selama dia hidup, dia belum pernah merasakan makanan seenak ini. Namun saat mereka sedang berjalan ke kelas, mereka pun melihat beberapa naga yang rupanya adalah naga dari pasukan salah satu anggota OSIS di sekolah mereka. Singkat cerita, rupanya di hari itu, Alto dan juga teman-temannya akan melakukan latihan fisik karena untuk menjadi seorang penyihir bukan hanya mengandalkan sihir yang kuat, namun juga membutuhkan kekuatan fisik yang sehat. Tapi lagi-lagi Vermil malah mencari kesempatan untuk melakukan hal bucin dengan Alto. Melihat hal itu, Lia pun menjadi sangat kesal dengan Vermil karena rupanya walaupun Lia hanyalah sahabat dari Alto, namun dari lubuk hatinya yang paling dalam, rupanya Lia memiliki perasaan kepada Alto. Namun ketika Alto dan juga teman-temannya ingin kembali ke kelas, mereka pun gak sengaja berpapasan dengan beberapa murid yang rupanya semua murid itu adalah anggota OSIS yang sangat terkenal di akademi sihir mereka. Namun nampaknya salah satu anggota OSIS tersebut menjadi curiga dengan kehadiran Vermil yang tidak terlihat seperti seorang manusia biasa. Tapi di sore hari kita akan melihat seorang pemuda yang ternyata adalah Rex yang nampaknya sedang dihajar oleh salah satu anggota OSIS bernama Chris. Rupanya alasan Rex dihajar adalah karena Rex telah kalah untuk melakukan duel sihir dengan Alto. Dan tentu saja hal itu pun membuat semua anggota OSIS merasa malu. Namun keesokan harinya, ketika Alto mendengarkan kabar dari teman-temannya kalau saat ini Rex, yaitu senior yang pernah bertarung dengan Alto, sedang dirawat di rumah sakit. Mendengarkan hal itu, Alto pun menjadi sangat kesal ketika tahu kalau orang yang mengajar Rex adalah seorang anggota OSIS, karena harusnya anggota OSIS tidak melakukan hal seperti itu kepada adik kelas mereka. Karena sudah kesal, Alto pun mengatakan kepada Vermil kalau saat ini dia berniat untuk mengajak Chris, yaitu orang yang telah membuat Rex sampai harus masuk ke dalam rumah sakit untuk melakukan duel sihir. Namun sebelum pertarungan dimulai, Lia pun mengatakan kalau sebaiknya Alto membatalkan duel tersebut karena rupanya Chris adalah seorang yang sangatlah kuat. Namun nampaknya Alto sudah tidak peduli lagi karena saat ini dia hanya ingin mengalahkan seorang anggota OSIS yang telah melakukan hal buruk kepada Rex. Tapi ketika pertarungan dimulai, Alto dan Vermil pun menyadari kalau saat ini orang yang mereka lawan bukanlah orang biasa, karena rupanya Chris bisa menggunakan sihir api tingkat tinggi dengan sangatlah baik. Bahkan saking kuatnya, Vermil pun sampai kewalahan untuk melawan Chris. Tapi Vermil pun mengatakan kepada Alto kalau saat ini dia tidak ingin menggunakan kekuatan aslinya. Tapi sebagai gantinya, Vermil pun memberikan beberapa kekuatan sihir yang dia miliki kepada Alto. Dan ketika Alto menerimanya, Alto pun bisa membuat sebuah serangan yang sangat kuat kepada Chris. Dan dengan bantuan dari Vermil, Alto pun akhirnya bisa memojokkan Chris dan mengalahkannya. Tapi setelah pertarungan itu selesai, semua murid di sana pun menjadi sangat kagum kepada Alto. Tapi tak lama datanglah seorang guru yang bernama Pak Obsidian. Namun nampaknya guru itu sangat tertarik kepada Alto yang bisa mengalahkan seorang ketua kelas, bahkan anggota OSIS.
Dan di lain sisi, akhirnya karena telah kalah dari seorang adik kelas, Chris pun harus mendapatkan hukuman dari Akademi Sihir untuk membersihkan taman sekolah. Namun ketika melihat Chris dihukum, dengan sangat baik hati, Rex pun datang untuk membantu Chris. Namun seperti biasa, ketika di malam hari, Vermil pun selalu ingin mengajak Alto untuk melakukan skibidi dengan alasan supaya bisa menambah kapasitas kekuatan mereka. Tapi karena hal itu, setiap harinya Alto pun selalu merasa lesu di sekolah karena telah melakukan skibidi setiap hari dengan Vermil. Tapi ketika Alto ingin pergi di perpustakaan, dia pun tak sengaja bertemu dengan Pak Obsidian yang nampaknya sedang berada di sana untuk mencari sebuah buku. Tapi ketika bertemu dengan Alto, nampaknya Pak Obsidian menjadi semakin tertarik kepada Alto. Singkat cerita, setelah pulang dari sekolah sihir, Alto pun makan malam bersama dengan Vermil di malam itu. Namun keesokan harinya, ketika Alto ingin pergi ke perpustakaan untuk belajar lagi, dia pun kembali bertemu dengan Pak Obsidian. Namun kali ini, Pak Obsidian pun menyuruh Alto untuk segera pergi karena Pak Obsidian sedang ingin melakukan sesuatu di ruangan itu. Dan siapa sangka, dengan menggunakan ketapanannya, saat ini Pak Obsidian sudah menjadikan seorang murid yang sangat mencintainya sebagai bahan uji coba atas sebuah ramuan yang sedang dia kembangkan. Bahkan karena hal itu, pihak OSIS pun menyadari kalau saat ini ada seorang murid yang hilang secara misterius di Akademi Sihir mereka. Tapi keesokan harinya, Alto pun ingin mengajak Vermil untuk pergi ke kota dan membeli sesuatu yang Vermil inginkan. Dan alasan Alto mengajak Vermil ke kota karena dia ingin berterima kasih kepada Vermil yang sudah membantu Alto selama ini untuk melawan Chris beberapa hari yang lalu. Namun Vermil mengatakan kalau hal tersebut adalah hal yang biasa karena pada dasarnya sudah seharusnya seorang familia harus selalu membantu tuannya. Ya, walaupun selama ini Alto sadar kalau setiap kebaikan yang Vermil lakukan, dia selalu meminta imbalan dengan cara melakukan skibidi setiap hari di malam hari. Tapi di lain sisi, nampaknya Rex pun malah datang untuk membalas dendam kepada Chris karena beberapa hari yang lalu Chris sudah pernah memperlakukan Rex dengan sangat buruk. Namun saat itu, Chris pun langsung menyadari kalau Rex nampaknya terlihat berbeda dengan Rex yang biasanya karena warna mata dari Rex yang berwarna merah. Bahkan Chris menjadi sangat terkejut ketika melihat Rex yang saat ini memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Tapi untung saja, dari kejauhan datanglah Alto dan juga Vermil yang tidak sengaja lewat dan melihat semua kekacauan yang telah terjadi. Melihat kalau saat ini Rex sudah lepas kendali lagi, Alto pun terpaksa harus melawan Rex agar bisa menyadarkan Rex kembali. Namun ketika pertarungan dimulai, Vermil pun merasa kalau setiap serangan yang dilakukan oleh Rex sangatlah kuat dan bahkan sudah setara dengan seorang penyihir kelas platinum. Tapi dari kejauhan, tiba-tiba saja datanglah seorang gadis yang hanya dengan satu serangan saja, dia pun mampu mengalahkan Rex dengan sangatlah mudah. Dan rupanya gadis tersebut adalah ketua OSIS yang bernama Elena. Namun karena semua kekacauan ini, Elena pun menyuruh semua anggota OSIS untuk melakukan rapat serta membahas hal aneh yang sudah terjadi akhir-akhir ini di Akademi Sihir. Dan setelah menyimpulkan semua hal yang telah terjadi, mereka pun menyimpulkan kalau ada seseorang yang telah berkhianat di akademi itu dan melakukan hal buruk. Mengetahui hal itu, Chris pun menjadi sangat kesal, bahkan dia pun mengatakan kalau saat ini dia akan segera mencari siapa orang yang telah membuat Rex sampai menjadi lepas kendali. Di lain sisi, nampaknya Lia ingin mengajak Alto untuk belajar di rumahnya, tapi di saat yang bersamaan, Vermil pun mengatakan kalau saat ini dia ingin pergi untuk bertemu dengan seseorang. Yang rupanya orang yang dimaksud oleh Vermil adalah Pak Obsidian. Rupanya selama ini Vermil sudah merasa kalau Pak Obsidian adalah seseorang yang sangat mencurigakan. Oleh karena itu, Vermil pun mengatakan dan memperingatkan kepada Pak Obsidian bahwa jika dia berani berbuat hal sesuatu kepada Alto, maka Vermil tidak akan segan untuk menghancurkannya. Tapi secara tiba-tiba, Pak Obsidian pun dengan sigap menyuntikkan sebuah ramuan yang lantas membuat kekuatan Vermil menjadi tidak terkendali. Rupanya selama ini, Pak Obsidian telah mengetahui kalau Vermil adalah seorang iblis sejati, dan setelah memasukkan sebuah ramuan ke dalam tubuh Vermil, dia pun menjadi sangat senang ketika melihat Vermil yang perlahan-lahan mulai lepas kendali. Tapi di lain sisi, ketika Alto dan juga Lia sedang belajar, mereka pun menyadari kalau saat ini terjadi sebuah keanehan pada langit yang ada di atas Akademi Sihir mereka. Dan benar saja, rupanya Vermil sudah mulai lepas kendali. Bahkan dia sudah memasuki mode iblis yang sebenarnya. Menyadari kalau ada hal yang aneh, dengan sigap Alto pun datang untuk mencari Vermil. Namun ketika sampai di sana, Alto pun sangat terkejut ketika melihat Vermil yang saat ini sudah berubah menjadi iblis sejati yang sangatlah kuat. Pak Obsidian pun menjelaskan kalau selama ini dia sedang mengembangkan sebuah ramuan untuk bisa membuat iblis. Namun ketika melihat Vermil, dia pun menyadari kalau Vermil adalah seorang iblis sejati.
Oleh karena itu, dia pun berniat untuk membuat Vermil menjadi lepas kendali agar bisa melihat wujud iblis yang sebenarnya. Namun tanpa dia sadari, Pak Obsidian telah melakukan kesalahan yang sangatlah besar, di mana saat ini Vermil malah berniat untuk menyerang siapapun termasuk Pak Obsidian. Namun ketika melihat hal itu, dengan sigap Alto pun mendorong Pak Obsidian yang pada akhirnya Alto pun harus menerima serangan yang kuat dari Vermil. Namun setelah menyerang Alto, seketika tubuh Vermil pun berhenti bergerak. Tapi ketika melihat Alto yang terluka, Vermil pun malah menjadi semakin lepas kendali. Namun secara mengejutkan, Alto pun kembali menahan Vermil dan memeluk Vermil. Dan tiba-tiba, Vermil yang awalnya lepas kendali perlahan-lahan mulai kembali ke wujud aslinya. Namun setelah menerima sebuah serangan yang sangatlah kuat dari Vermil, Alto pun harus kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, Vermil pun akhirnya menggunakan sebuah teknik yang sangat kuat untuk bisa menyembuhkan luka Alto. Tapi nampaknya masalah belum selesai karena Pak Obsidian yang rupanya berusaha untuk membuat sebuah kekacauan baru, di mana dengan menggunakan serum miliknya, dia pun berubah menjadi seorang iblis jadi-jadian. Tapi walaupun memiliki wujud yang sangatlah aneh, namun hanya dengan satu serangan saja, Vermil pun berhasil mengalahkan Pak Obsidian dengan sangatlah mudah. Tapi saat Alto kembali sadar, dia pun segera bertemu dengan Vermil untuk berterima kasih karena Vermil sudah berusaha untuk menyembuhkannya. Namun Vermil pun mengatakan kalau saat ini, Vermil telah memberikan separuh jiwanya kepada Alto, dan jika Vermil mati, maka Alto juga akan mati. Begitupun sebaliknya, jika Alto mati, bahkan karena usia tua sekalipun, maka Vermil juga akan mati. Yang padahal Vermil adalah seorang iblis yang abadi. Mendengarkan hal itu, Alto pun menjadi semakin merasa bersalah karena demi menyelamatkan dirinya, Vermil sampai harus mengorbankan setengah jiwanya kepada Alto, yang padahal hal itu bisa membuat umur Vermil yang awalnya abadi menjadi tidak abadi lagi. Tapi nampaknya Vermil sudah tidak mempermasalahkan hal itu karena dia mengatakan jika saat ini lebih baik dia mati bersama Alto daripada harus hidup abadi dan melihat orang-orang terdekatnya pergi satu persatu. Namun nampaknya setelah kejadian itu, Lia pun sudah mengetahui identitas Vermil yang asli yang merupakan seorang iblis sejati. Tapi Lia pun mengatakan kalau Vermil tidak perlu khawatir karena Lia tidak akan membongkar rahasia Vermil saat ini. Namun keesokan harinya, ketika Alto dan juga Vermil ingin pergi ke sekolah, mereka pun mendapatkan sebuah panggilan dari semua anggota OSIS. Dan rupanya saat ini, ketua OSIS yaitu Elena sudah curiga kepada Vermil dan juga Alto karena mereka merasa kalau Vermil bukanlah seorang manusia biasa. Karena penasaran, Elena pun menyuruh Alto untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Pada akhirnya, Alto pun menjelaskan kalau Vermil adalah seorang iblis. Mendengarkan hal itu, semua anggota OSIS pun menjadi sangat terkejut. Namun berbeda dengan Elena yang nampaknya terlihat biasa-biasa saja. Bahkan siapa sangka, Elena malah mengajak Alto dan Vermil untuk bergabung sebagai anggota OSIS. Karena saat ini, mereka sedang membutuhkan kekuatan tambahan untuk bisa melawan musuh yang sedang mencoba untuk menyerang Akademi Sihir saat ini. Singkatnya, karena Alto saat ini telah resmi menjadi seorang anggota OSIS, di setiap sore hari, Elena pun selalu menyuruh Alto untuk datang dan melakukan rapat di sore hari sebagai anggota OSIS. Karena saat ini, Elena merasa kalau dalam waktu dekat akan ada sebuah bencana dan masalah yang sangat besar yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia pun menyuruh semua anggota OSIS untuk selalu siaga dan bersiap dengan apapun yang akan terjadi nantinya. Dan benar saja, di lain sisi, kita akan diperhatikan dengan beberapa orang misterius yang nampaknya sedang merencanakan sesuatu untuk waktu yang dekat. Dan rupanya mereka berniat untuk membangkitkan sebuah monster yang sudah mereka ciptakan saat ini. Namun untuk membangkitkannya, mereka pun membutuhkan sebuah sihir yang berasal dari Alto dan juga Vermil. Namun di malam itu, secara mengejutkan Alto pun tiba-tiba saja melihat seorang gadis aneh yang muncul dari buku Familia milik Vermil. Tapi untung saja, hal itu hanyalah sebuah mimpi aneh dari Alto. Namun setelah melihat mimpi itu, Alto pun menjadi tidak bisa tidur dan memutuskan untuk belajar di malam hari. Singkat cerita, di esok hari, sebelum pergi ke sekolah, Alto pun berniat untuk membawa buku yang telah menyegel Vermil itu, karena dia ingin mempelajari ketika berada di sekolah nanti. Singkatnya, ketika sampai di sekolah, Lia pun mengatakan kalau saat ini, mereka akan pergi untuk melakukan sebuah ujian sihir, karena di ujian sihir kali ini akan menjadi penentu apakah Alto akan masuk ke dalam pangkat bronze atau tidak. Tapi ketika mereka masuk ke dalam ruang ujian, Lia pun mengatakan kalau yang menjadi pengawas mereka kali ini adalah seorang penyihir terbaik di Akademi Sihir mereka. Rupanya di ujian kali ini, Alto dan juga teman-temannya harus melakukan ujian yang cukup sulit, di mana mereka harus memasukkan energi sihir yang mereka miliki sebanyak mungkin ke dalam sebuah kristal sihir yang telah disiapkan. Dan ketika ujian dimulai, nampaknya satu persatu murid yang mencoba ujian tersebut malah gagal dan tidak berhasil untuk memasukkan sihir mereka ke dalam kristal itu. Karena untuk bisa lulus, mereka harus membuat api yang ada di dalam kristal itu bisa berkembang dengan sangat besar dan berkobar seperti api yang membara.
Tapi tak lama ketika giliran Lia tiba, dia pun maju dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Dan semua orang pun menjadi sangat terkejut karena rupanya Lia bisa membuat api yang di dalam kristal itu menjadi berkobar dengan sangat besar. Dan singkatnya setelah semua murid sudah berusaha mencobanya, tibalah di mana Alto harus memasukkan energi sihir miliknya ke dalam kristal itu. Tapi sebelum memasukkan sihir, Alto pun berpindah ke bagian belakang dari kristal itu yang padahal di bagian tersebut adalah tempat yang paling susah untuk memasukkan energi sihir mereka. Namun ketika Alto mencobanya, semua orang pun menjadi sangat shock ketika melihat sihir Alto yang berwarna seperti perak. Bahkan karena Alto memiliki energi sihir yang terlalu besar, kristal itu pun perlahan-lahan sampai tidak bisa menahan kekuatan Alto yang akhirnya pecah di hadapan semua orang di sana. Bahkan pengawas di ujian tersebut pun yang bernama Rans mengatakan kalau untuk pertama kalinya ada orang yang bisa menghancurkan kristal sihir tersebut. Namun setelah ujian itu selesai, rupanya masih ada satu ujian lagi yang harus mereka hadapi, yaitu ujian tulis, yang pastinya di ujian tersebut membutuhkan kecerdasan yang luar biasa agar bisa lulus dengan nilai yang sempurna supaya bisa menjadi seorang penyihir terbaik. Tak lama setelah jam istirahat selesai, Alto dan juga teman-temannya pun harus segera menuju ke ruang ujian. Tapi ketika Alto masuk ke dalam ruang ujian, rupanya ada seorang murid aneh yang duduk di sebelah Alto. Namun Alto pun tahu kalau dia harus fokus di ujian tersebut. Tapi ketika ujian dimulai, seorang murid aneh yang berada di samping Alto pun malah tidur dengan sangat pulas dan terlihat seperti tidak serius untuk melakukan ujian itu. Berbeda dengan Alto yang harus fokus agar bisa mendapatkan nilai terbaik. Namun ketika waktu hampir selesai, secara mengejutkan, murid aneh yang bernama Light itu pun mengerjakan semua soal dengan sangat cepat dan mengatakan kalau saat ini dia sudah selesai mengisi semua soal yang ada. Tapi dari arah luar, pihak sekolah pun mengatakan kalau mereka saat ini telah menemukan seorang peserta yang meninggal di toilet. Mengetahui hal itu, semua orang pun menyadari kalau Light adalah seseorang yang telah menyamar di ujian tersebut. Dan karena sudah ketahuan, Light pun mengatakan kalau saat ini dia akan menculik Alto. Tapi untung saja dari arah luar datanglah seorang penyihir terbaik di akademi sihir mereka bernama Rans yang mencoba untuk menghentikan Light. Bahkan Vermil pun ikut datang setelah mendengarkan suara berisik di dalam ruangan ujian. Singkatnya pertarungan pun segera dimulai. Namun siapa sangka Light pun menyuruh rekannya untuk membuat sebuah domain yang bisa membuat Alto dan juga Vermil tidak bisa melarikan diri. Tapi melihat Light yang sudah merusak ujian mereka, Alto pun menjadi sangat marah. Dan dengan mengerahkan semua kekuatannya, Alto pun berhasil menghancurkan pasukan batu milik Light yang sangat kuat itu. Tapi rupanya Light tidak selemah yang Alto kira, di mana dengan sebuah serangan serius saja, Light pun berhasil membuat Alto menjadi tidak berdaya. Melihat Alto yang diserang oleh Light, Vermil pun menjadi sangat marah dan dengan menggunakan wujud iblis aslinya, Vermil pun mencoba untuk menyelamatkan Alto. Tapi nampaknya Light adalah penyihir yang sangatlah kuat karena dia bisa dengan mudah menahan semua kekuatan Vermil. Tapi ketika Alto dan Vermil hampir saja dikalahkan oleh kekuatan Light, tiba-tiba saja datanglah seorang wanita misterius yang rupanya adalah wanita yang pernah datang di mimpi Alto beberapa waktu yang lalu. Tapi wanita misterius itu pun segera membawa Alto ke sebuah dimensi masa lalu, dan rupanya wanita yang bernama Fatima itu pun mengatakan kalau dia adalah seorang penyihir kuno yang sudah menyegel Vermil beberapa ratus tahun yang lalu. Dan alasan Fatima membawa Alto ke masa lalu adalah karena Fatima ingin menunjukkan kepada Alto tentang masa lalu dari Vermil yang sangat menyedihkan, di mana beberapa ratus tahun yang lalu, di sebuah kota kecil yang sangat indah, Vermil yang masih kecil pun tinggal bersama beberapa saudaranya yang ada di panti asuhan di sebuah gereja. Karena rupanya sedari kecil, Vermil sudah tidak memiliki keluarga dan juga orang tua. Oleh karena itu, dia pun dirawat oleh seorang suster yang sangat baik hati di kota itu. Namun karena Vermil adalah seorang iblis, suster pun dengan terpaksa menyuruh Vermil untuk selalu menggunakan hiasan di kepalanya untuk menutup tanduk agar tidak ketahuan oleh semua penduduk di kota tersebut. Karena jika ketahuan, sudah pasti Vermil akan diasingkan dan bisa saja dilenyapkan. Setiap harinya, Vermil pun selalu tinggal bersama dengan beberapa anak yatim di gereja itu. Bahkan setiap hari, mereka pun selalu makan dengan penuh kebersamaan. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama, sampai ada beberapa anak yang tidak sengaja melihat Vermil yang memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Mengetahui hal itu, mereka pun berniat untuk melaporkan Vermil kepada semua orang di sana. Namun di tengah perasaan yang sangat tertekan, salah satu saudara Vermil yang baru saja mengetahui kalau Vermil adalah seorang iblis pun mengatakan kalau Vermil tidak perlu khawatir, karena walaupun Vermil adalah seorang iblis, namun semua orang di gereja akan selalu sayang kepada Vermil. Tapi karena sudah mengetahui Vermil adalah seorang iblis,
Semua penduduk di kota itu pun berniat untuk segera menangkap Vermil karena menurut mereka Vermil adalah makhluk yang tidak boleh hidup di dunia manusia. Melihat kekacauan itu, Mil, yaitu seorang yang telah menganggap Vermil sebagai adiknya sendiri, pun mengatakan kalau saat ini Vermil harus segera kabur meninggalkan kota ini, karena jika tidak, Vermil sudah pasti akan ditangkap oleh warga desa. Dengan sigap Vermil pun kabur, namun ketika Vermil mencoba untuk kabur, dia pun mendengar suara Mil yang berteriak, dan ketika Vermil kembali untuk mengeceknya, Vermil pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Mil dan juga suster yang sudah dihukum oleh semua orang yang ada di kota itu, karena telah menyelamatkan seorang iblis. Melihat hal itu, Vermil pun menjadi sangat marah dan dengan menggunakan kekuatan iblisnya, Vermil pun akhirnya menghancurkan satu kota dengan satu serangan saja. Namun setelah melakukan semua itu, Vermil juga merasa bersalah karena dia telah menghancurkan kota tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Vermil pun meminta kepada Fatima, yaitu penyihir pertama di kota tersebut, untuk segera menyegel Vermil di sebuah buku. Namun pada akhirnya, buku itu malah kembali dibuka oleh Alto. Tapi setelah itu, Fatima pun mengatakan bahwa sebenarnya Vermil bukanlah seorang iblis yang jahat, tapi dia hanya butuh seseorang yang bisa membawanya ke jalan yang benar saja. Dan setelah melihat kisah Vermil yang sangat sedih, Alto pun mengatakan kepada Fatima kalau saat ini dia akan berjanji untuk selalu menjaga Vermil apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Alto pun menyuruh Fatima untuk kembali ke masa kini, karena rupanya Alto berniat untuk berusaha mengalahkan Light. Karena dengan bisa mengalahkan Light, Alto pun yakin kalau kekuatannya saat ini sudah berkembang dengan sangat drastis. Melihat Alto yang sangat bersemangat, Light juga akhirnya mengeluarkan sihir terkuatnya, yaitu sebuah prajurit monster yang sangatlah besar. Dan dengan menggunakan kekuatan mereka masing-masing, Alto dan juga Vermil pun mencoba untuk menyerang Light, namun nampaknya kekuatan mereka saat ini sudah mulai seimbang. Bahkan Light menjadi sangat terkejut karena Alto sudah bisa menandingi kekuatan dari orang sekuat dirinya, yang padahal Light adalah seorang pertama yang mendapatkan pangkat penyihir terkuat. Namun saat pertarungan akan berlanjut, Light pun mendapatkan sebuah panggilan dari markasnya yang menyuruh Light untuk segera mundur. Pada akhirnya, Light pun pergi begitu saja meninggalkan Alto dan juga Vermil. Tapi sebelum semua berakhir, Fatima pun mengatakan kepada Alto kalau Alto harus menjadi seorang penyihir yang kuat, karena untuk kedepannya, jika Vermil mengamuk seperti 500 tahun yang lalu, Alto sudah bisa mengatasinya. Tapi saat baru saja melakukan pertarungan dengan beberapa musuh yang kuat, keesokan harinya, Alto pun harus dihajar oleh Chris dan juga Jessica, karena nampaknya saat ini, Alto berniat untuk melatih tubuhnya supaya bisa menjadi lebih kuat seperti anggota OSIS lainnya. Karena untuk menjadi seorang penyihir kuat, bukan hanya mengandalkan kekuatan sihir, namun mereka juga harus melatih fisik mereka agar bisa seimbang dengan kekuatan mereka. Tapi satu hal yang Alto sadari adalah kalau saat ini kehidupannya sudah sangat berubah dengan sangat drastis. Karena awalnya Alto hanyalah seorang pemuda yang hampir gagal untuk naik kelas, sekarang malah masuk ke dalam anggota OSIS dan juga telah dianggap sebagai salah satu penyihir terkuat di sekolah mereka. Ditambah saat ini, Alto juga sudah memiliki calon istri, yaitu Vermil yang sangat cantik dan baik hati. Walaupun Vermil adalah seorang iblis, namun Vermil sangat sayang kepada Alto dan juga sebaliknya. Bahkan beberapa hari setelah pertemuan itu, Alto dan juga teman-temannya pun dinyatakan telah berhasil lulus di ujian kemarin. Oke, jadi mungkin segitu aja alur cerita di video kali ini. Tapi kalau kalian sadar, sifat dari Vermil ini ia sangatlah mirip dengan sifat dari seorang waifu yang gue sukai. Ia ada di profil gue. Ia sama-sama bukan manusia dan juga suka membuat sang MC menjadi tegang. Tapi gue rasa anime ini akan memiliki season lanjutan, karena di season 1 ini masih sangat banyak hal yang belum dijelaskan sama animenya. So ya, jadi buat kalian yang punya info kalau anime ini akan mendapatkan season kedua, bisa komen aja di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nacho. See you on the next video, guys.
mengatakan kalau saat ini dia sangat ingin berterima kasih kepada Alto karena sudah mengeluarkan Vermil dari buku tersebut. Namun karena saat ini Vermil telah menjadi seorang familia dari Alto, Alto pun menyuruh Vermil untuk berubah wujudnya menjadi seorang manusia biasa saja. Karena bisa repot nantinya jika semua orang tahu kalau Vermil bukanlah seorang manusia, melainkan seorang iblis. Singkatnya, di esok hari, ketika Alto membawa Vermil di kelasnya, sang guru pun menjadi sangat heran karena untuk pertama kalinya ada murid yang memiliki familia berwujud manusia. Namun karena saat ini Alto sudah memiliki seorang familia, Alto pun akhirnya lulus dan bisa kembali belajar bersama dengan teman-temannya seperti biasa. Tapi nampaknya saat pelajaran dimulai, Vermil pun memutuskan untuk selalu bersama dengan Alto, bahkan ketika pelajaran sedang dimulai. Tapi ketika melihat Vermil yang nampaknya sangat dekat dengan Alto, seorang gadis yang bernama Lia yaitu sahabat dari Alto pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk mengajak Vermil melakukan duel sihir. Karena nampaknya Lia sangat cemburu ketika ada seorang wanita yang mencoba untuk mendekati Alto. Singkatnya sesuai peraturan yang ada di Akademi Sihir itu, duel sihir di antara Vermil dan juga Lia pun dimulai. Bahkan pertarungan itu pun disaksikan oleh semua orang yang ada di akademi tersebut. Dan ketika pertarungan dimulai, nampaknya Lia langsung berniat untuk segera menyerang Vermil menggunakan serangan yang sangatlah kuat. Tapi rupanya, serangan yang dilakukan oleh Lia tidak berarti apa-apa di depan mata Vermil. Dan sebagai balasannya, Vermil pun menunjukkan aura yang sangat kuat dari dalam dirinya. Melihat hal itu, Lia pun menjadi sangat ketakutan dan memutuskan untuk menyerah saja di pertandingan tersebut. Tapi karena Vermil sudah menang, nampaknya ketika di malam hari, Vermil pun ingin meminta sebuah caplokan dari Alto, karena Vermil yang sudah berusaha keras di pertandingan tadi. Tapi ketika Alto dan Vermil melakukan caplokan, Vermil pun menjelaskan kalau saat ini, ketika Alto melakukan caplokan dengan Vermil,